Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sistem penilaian kinerja dalam akuntansi manajemen atau bagian dari balance scorecard. Ukuran kinerja. Segala sesuatu perlu diukur kinerjanya. Berarti segala aktivitas yang kita lakukan, baik itu perusahaan maupun perseorangan, perlu kita nilai kinerjanya. Nah, perusahaan kinerjanya diukur misalnya dari laba. Biasanya perusahaan kinerjanya diukur dari laba. Tapi tidak hanya pada satu masalah hanya laba saja. Namun laba saja ternyata tidak cukup untuk mengukur kinerja perusahaan. Berarti laba itu tidak cukup untuk mengukur kinerja perusahaan. Bisa perusahaan laba tapi manajemennya kurang bagus, atau perusahaan laba besar belum tentu juga sehat. Nah, itu perlu dilakukan pengukuran kinerja. Nah, basic philosophy of control, jika Anda tidak bisa mengukur, maka Anda tidak bisa mengendalikannya. Berarti basic dari filosofi kontrol, ya, jika tidak bisa mengukur suatu kinerja kegiatan, maka kita tidak bisa mengendalikan kegiatan tersebut. Target kontrol mengarahkan keputusan dan perilaku agar menunjang pelaksanaan strategi. Jadi, target kontrol ini adalah untuk mengarah pengambilan keputusan dan perilaku untuk menunjang strategi yang telah disusun, strategi yang akan dilaksanakan. Sistem penilaian kinerja merupakan mekanisme untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan organisasi dalam menerapkan strategi. Berarti, penilaian kinerja adalah untuk menilai atau meningkatkan keberhasilan organisasi dalam menerapkan strategi. Tujuan sistem penilaian kinerja adalah membantu pelaksanaan strategi. Berarti, penilaian kinerja itu adalah bertujuan untuk membantu pelaksanaan strategi yang telah kita susun. Dalam menyusun strategi penilaian kerja, manajemen senior memilih berapa ukuran yang paling dapat menggambarkan strategi perusahaan. Berarti biasanya manajemen senior itu telah memilih atau menggambarkan sebagai ukuran untuk menilai kinerja dari strategi yang telah ditetapkan. Pentingnya penilaian kinerja. Dalam kajian manajemen strategik, pengukuran hasil atau performance berkaitan dengan penentuan keberhasilan, apa strategi berhasil atau tidak. Berarti di dalam kajian manajemen strategi, pengukuran kinerja atau performance itu berkaitan dengan penentuan keberhasilan, apa strategi yang telah kita laksanakan itu berhasil atau tercapai atau tidak. Artinya, hasil yang akan dijadi ukuran pada strategi berjalan atau tidak. Berarti ada hasil tersebut adalah dijadikan ukuran bagi perusahaan apa strategi itu telah berjalan atau belum, atau berjalan dengan baik. Penentuan hasil yang dijadikan ukuran menjadi sangat penting karena menentukan apa strategi berjalan dengan baik atau tidak. Berarti penentuan hasil menjadi ukuran untuk menjadi sangat penting untuk menentukan apakah strategi berjalan dengan baik. Sistem penilaian kinerja yang menunjang kelangsungan hidup, sustainability of growth atau perusahaan, untuk kelangsungan hidup suatu perusahaan. Ya, berarti sistem kinerja itu adalah menunjang keberlangsungan kehidupan dari perusahaan terhadap pertumbuhan perkembangan perusahaan. Sistem penilaian kinerja yang dikembangkan berdasarkan strategi perusahaan. Sistem penilaian kinerja yang mengintegrasikan aspek finansial dengan aspek lain yang penting bagi perusahaan. Bahwa sistem kinerja perusahaan itu sangat perlu yang terintegrasi antara aspek finansial dengan aspek lainnya yang ada di dalam perusahaan dalam rangka menunjang atau mencapai tujuan target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Selama ini yang banyak dipakai hanyalah ada ukuran finansial. Ya, biasanya di perusahaan itu hanya
kebanyakan yang dipakai itu hanya berdasarkan melihat sisi finansialnya saja. Ada berapa kelemahan pengukuran finansial? Biasanya ada kelemahan ya dalam melihat atau mengukur berdasarkan finansial, itu mendorong tindakan yang menguntungkan dalam jangka pendek. Dia hanya mendorong atau kita hanya melihat yang sifatnya menguntungkan hanya dalam jangka pendek saja. Kedua, mendorong tindakan manipulasi data. Yang kedua, bisa mendorong tindakan untuk manipulasi data, karena laba itu belum tentu real. Bisa juga laba tersebut belum tentu perusahaan itu liquid, bisa hanya laba secara pembukuan atau itu berdasarkan data historis. Ada tuntutan agar ukuran non-finansial juga dikembangkan agar pelaksanaan strategi bisa sukses. Nah, dengan berkembangnya teknologi dan pasar global, sekarang dituntut penilaian kinerja itu tidak hanya ukurannya finansial, tapi juga non-finansial yang dikembangkan dalam rangka pelaksanaan strategi yang bisa sehingga sukses. Kecenderungan dulu adalah ukuran kinerja non-finansial hanya dipakai pada level bawah untuk pengendalian tugas ya. Cenderungan sebelumnya bahwa yang sifat non-finansial itu hanya dipakai untuk manajemen tingkat bawah atau level yang pengendalian tugas saja. Ukuran finansial lebih banyak dipakai pada level lebih tinggi untuk pengendalian manajemen, dan ukuran finansial dipakai untuk top manajemen atau penilaian kinerja manajemen. Saat ini, sistem pengukuran kinerja menggabungkan kedua jenis ukuran, finansial, non-finansial, dan memakainya untuk semua level dalam organisasi. Sekarang, dalam penilaian kinerja terhadap aktivitas kinerja bagian orang per orang di dalam perusahaan, sekarang dipakai adalah ukurannya adalah finansial dan non-finansial. Semua level yang ada di dalam perusahaan. Contoh, sistem pengukuran kinerja adalah balance scorecard. Nah, balance scorecard itu nanti adalah visi, misi, dan target yang dicapai baik finansial maupun non-finansial. Berbagai kendala dalam sistem pengukuran kinerja adalah visi tidak dapat dilaksanakan. Biasanya visi yang ada yang telah dibuat oleh perusahaan tidak dapat dilaksanakan oleh para aktivitas yang ada di dalam perusahaan itu. Kedua, tujuan dan penghargaan tidak berkaitan dengan strategi. Biasanya tujuan yang ada di dalam perusahaan dan penghargaan yang diberikan kepada level manajemen yang ada atau orang per orang, penilaian kinerja tidak sesuai dengan strategi. Alokasi sumber daya tidak berkaitan dengan strategi. Biasanya penyebaran personil, sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan tidak sesuai dengan strategi perusahaan. Dan umpan balik adalah taktis, bukan strategis. Jadi umpan balik itu adalah taktis, bukan strategi. Sebenarnya umpan balik itu adalah merupakan strategis, tapi di sini adalah taktis. Alat ukur strategis. ROI menjadi salah satu ukuran hasil yang sangat disukai karena dinilai sederhana dan mudah diterapkan. Biasanya dalam perusahaan, ROI merupakan ukuran atau parameter utama yang sering digunakan dalam perusahaan dan sangat menjadi dominan karena cara menilainya sangat sederhana dan mudah diterapkan. ROI mempunyai kelebihannya karena sangat mempengaruhi oleh kebijakan penyusutan. Nah, kedua, sensitif terhadap nilai buku. Ketiga, praktek transfer pricing. Kebijakan penyusutan sangat mempengaruhi. Penyusutan yang lebih kecil bisa penyusutan lebih besar. Sensitif terhadap nilai buku. Yang sangat berpengaruh terhadap nilai buku. Praktek transfer pricing. Perhatian sering fokus pada jangka pendek. Karena perhatian sering difokuskan pada tujuan yang sifatnya jangka pendek. Tidak bisa dibandingkan antara perusahaan yang berbeda. Sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian secara umum. Ya, tidak bisa dibandingkan antar perusahaan yang berbeda. Yang kedua, yang keenam, sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian secara umum karena dia akan berpengaruh terhadap pasar ya, laba yang diperolehnya. Nah, total quality management menekankan adanya komitmen terhadap kebaikan mutu. Ini alat ukur strategis adalah total quality management menekankan pada adanya komitmen terhadap perbaikan mutu. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang sistem penilaian kinerja. Ini merupakan konsep dari balance scorecard. Oke, jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Thank you for watching.
dan tunggu video berikutnya tentang balance scorecard.